Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas cukup banyak soal tentang hukum Hess. Materi dari atau bagian dari termokimia ya, materi kimia kelas 11 semester 1. Nah, bagaimana soal-soal dan bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk disimak ya. Oke, langsung saja saya mulai ya. Oh ya, sebelum ke soalnya saya kasih sedikit lah ya gambaran tentang hukum Hess itu seperti apa. Nah, hukum Hess itu mengatakan bahwa kalau reaksi itu tidak bergantung kepada jalannya reaksi, tidak bergantung kepada berapa banyak step yang dialami oleh suatu reaksi, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Apa yang dimaksud dengan keadaan awal dan keadaan akhir? Keadaan awal itu ya reaksi awalnya, keadaan akhirnya reaksi tujuan atau reaksi targetnya. Nah, biasanya ada ada dua tipe ya, paling 2 atau 3 tipe tentang soal hukum Hess. Yang pertama ini tentang gambar-gambar seperti ini ya, dikasih diagram seperti ini. Bisa juga nanti diberikan beberapa reaksi yang bersesuaian atau berkaitan satu sama lain. Nah, saya kasih contoh yang ini dulu ya. Nanti tipe yang lainnya ada di soal-soal nanti. Oke, nah misalkan gambar ini, yang pertama kita harus lihat adalah keadaan awal atau reaksi awal, yaitu reaksi yang tanda panah berawal dari dia. Nah, jadi kan tanda panah itu semua dari sini ya, dari reaksi yang ini. Dia ada yang ke sini, lalu ada juga yang ke sini. Jadi awalnya ini, itu keadaan awal. Keadaan akhir berarti target akhirnya. Jadi tanda panah endingnya semua kemana? Ke sini kan? Nah, jadi yang ke sini lari ke sini dan yang ke sini sini. Paham ya? Itu dulu. Jadi harus bisa menentukan dulu keadaan awal dan keadaan akhir. Reaksi awal dan reaksi akhir melalui menganalisis tanda panahnya. Nah, kalau udah seperti ini, balik lagi ke konsepnya tadi atau definisi dari hukum Hess atau bunyi dari hukum Hess. Kalau reaksi itu nggak bergantung kepada jalannya reaksi, tapi bergantung hanya kepada awal dan akhir. Nah, kalau kita lihat lintasan 1, ini lintasan yang langsung ya, satu step saja. Ya, dari kiri ke kanan dan sampai tujuan. Tapi kalau lintasan 2 kan dia harus stop dulu di sini, terus dia lanjut lagi ke sini. Ada 2 step ya. Nah, hukum Hess itu nggak peduli berapa step yang dilalui. Ya, asal kita tahu keadaan awal dan akhir, pasti semuanya nanti setiap lintasan itu akan menghasilkan kalor yang sama. Kita lihat lintasan 1 dia langsung minus 788 kJ. Lintasan 2 step 1 minus 222 kJ. Lintasan 2 step yang satu lagi, step yang kedua di lintasan 2 ini minus 566. Nah, kalau ditotalkan minus 222 dengan minus 566, toh hasilnya juga minus 788. Jadi itu maksudnya. Sekali lagi ya, tidak perlu kita khawatir dengan berapa banyak step yang dilalui. Ya, yang namanya hukum Hess itu nggak dipengaruhi oleh step-step itu. Tapi kita harus tahu saja mana reaksi awal, mana reaksi akhir, atau keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, jadi kalau contoh yang di bawah ini kita bisa lihat nih. Jadi delta H1 ini ya akan sama besarnya dengan delta H2 plus delta H3. Jadi ini lintasan 1 misalnya ya. Ini lintasan 2 nih. Nah, di lintasan 1 dan lintasan 2 itu nilainya sama. Ya, jadi kita tahu dulu lah awalnya ya. Nah, ini awal, ini akhir. Jadi delta H1 tambah delta H2 itu sama nilainya dengan delta H4 tambah delta H3. Oke, kita masuk ke soal ya. Soal nomor 1, diketahui, nah ini ada 3 reaksi, nanti buat aja ya, 1, 2, 3. Lalu berdasarkan reaksi-reaksi ini, hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi ini, gitu. Jadi ada reaksi target. Nah, ini tipe soal hukum Hess juga. Tadi kan saya katakan ada beberapa tipe ya. Ada yang grafik, ada yang diketahui reaksi-reaksi. Oke, nah cara mengerjakannya seperti apa? Jadi
kalau saya sih sarannya kerjakan dulu atau tulis dulu reaksi targetnya. Tulis ulang reaksi targetnya. C plus 2H2. Fase-fase padat solid gasnya itu saya udah nggak buat lagi ya. CH4. Nah ini delta H-nya nanti berapa? Oke, nah kita targetin kan reaksi ini. Jadi kita lihat nih komponen-komponen reaksinya. CH4 ada di kanan 1 mol, koefisiennya 1. Nah, reaksi berapa yang ada CH4? Nih, reaksi yang ketiga. Tapi CH4-nya ada di kiri. Sama-sama 1 mol juga, sama-sama 1 koefisien. Tapi kan yang diharapkan dia harus pindah atau berada di sisi kanan. Maka reaksi 3 kita putar. Jadi CO2 plus 2H2O menjadi CH4 plus 2O2. Maka delta H-nya ini menjadi atau berbalik tanda. Minus jadi plus. Kalau tadi plus jadi minus kalau dibalik ya. Oke, reaksi ketiga udah kepake. Sekarang kita lihat reaksi kedua. Apa yang mirip di reaksi kedua? Oke, ini ada 2H2. Sama-sama di kiri juga. Jadi reaksi kedua tinggal tulis ulang saja. 2H2O, maka delta H juga nggak mengalami perubahan apa-apa. 571,6 kJ. Oke, lalu reaksi 1 kita apakan gitu. Nah, ini kita punya karbon di kiri dan dia juga punya karbon di kiri sama-sama 1 mol. Tinggal tulis ulang lagi. Delta H pun tidak berubah. Ini 393,5 kJ. Udah, kalau ini udah sama, nah kita bisa buktikan sebenarnya ini ya. CO2 di yang berbeda sisi kita coret. O2 tambah O2 di satu sisi kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. Di sini ada 2, jadi coret. 2H2O juga dicoret. Nah, sisanya karbon turun, 2H2 turun, CH4 turun. Kan pas kan? Nah, kalau sudah pas, totalkan saja delta H-nya. Ini saya hitung nih dapat minus 74,7 kJ. Itulah jawaban untuk soal nomor 1-nya. Oke, masih banyak soalnya ya. Nah, ini yang kedua sama ya atau mirip lah dengan soal yang tadi tipe soalnya ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita tulis ulang saja reaksi akhir atau targetnya. PCl5 tambah H2O POCl3 plus 2HCl. Delta H-nya nanti kita cari kan. Nah, anggap lagi tadi nih reaksi ke-1, kedua, ketiga, keempat. Udah, cari yang mirip dan sesuaikan posisinya. Misalnya saya lihat di sini ada 2HCl di kanan. Di reaksi 2 juga ada 2HCl di kanan. Jadi tinggal tulis ulang aja reaksinya. H2Cl2 2HCl. Delta H-nya pun tinggal tulis min 184. Oke. Lalu mana lagi? Nah, saya lihat POCl3 ada di kanan tapi 1 mol, koefisiennya 1. Di reaksi 1 ada di kanan juga tapi koefisiennya 2. Maka reaksi 1 kita bagi 2 semuanya. Jadi P-nya 2P kan jadi P saja. O2 kan itu kan 1 koefisiennya ya, dibagi 2 jadi setengah O2. Lalu Cl2-nya jadi 3/2. POCl3-nya ya koefisiennya jadi 1. Jangan lupa delta H pun harus dibagi 2 deh ya. Di minus 575. Tandanya tetap karena kita nggak putar. Lanjut. Yang 1 udah kepakai, 2 udah kepakai, tinggal 3 dan 4. Oke. Saya lihat di sini ada PCl5 di sebelah kiri 1 mol, koefisiennya 1. Sementara di nomor 3, reaksi 3, PCl5-nya 2 mol, koefisien 2 dan ada di kanan. Berarti kita harus putar supaya dia berpindah ke kiri dan kita bagi 2 koefisiennya. Jadi ini nanti PCl5 menjadi P saja karena udah dibagi 2 tambah 5/2 Cl2 karena dibagi 2 koefisiennya. Oke. Nah, jangan lupa juga kan karena kita putar tadi delta H-nya menjadi positif. Karena kita bagi 2, delta H-nya pun kita bagi 2 jadi 32
Oke. Yang ketiga udah kepakai, tinggal yang keempat. H2O ada di kiri 1 mol, sementara nomor 4 H2O ada di kanan 2 mol. Nah, ini sama persis seperti yang reaksi ketiga. Kita putar terus bagi 2. Jadi di sini H2O. Nah, ini kan H2-nya koefisiennya jadi tinggal 1, O2-nya jadi setengah. Nah, karena kita putar dia jadi plus. Karena kita bagi 2, ya kita bagi 2 juga delta H-nya. 2, 4, 1. Oke, coba kita cek coret-coretannya ya. H2O udah turun ya, ini tinggal turun. P-nya kita bisa coret. H2 kita bisa coret. Setengah O2 kita bisa coret. Ini tadi 3/2 Cl2 nih, saya kelewatan ya. Oke, 3/2 tambah 1 kan berarti 5/2. Coret. Udah, sisanya tinggal turunkan. H2O turun, PCl5 turun, POCl3 turun, 2HCl turun. Pas. Udah, tinggal kita jumlahkan semua delta H-nya. Saya dapat ini minus 198 kJ. Jadi kalau perhitungan tolong bantu juga ya, kalian bisa melakukan pengecekan ulang ya. Lanjut nomor 3. Nah, ini agak sedikit berbeda variasinya ya, dan pengerjaannya juga sedikit berbeda. Diketahui delta HF0 dari H2O, CO2, C3H8. Ini kita pelajari delta HF itu kan ada delta HD dan delta HC juga di sebelumnya lah ya, sebelum belajar tentang hukum Hess ada materi itu dulu ya. Oke, kalau kalian lupa ini materi ini, kalian bisa cek lagi di video saya ya, nanti saya berikan juga linknya. Oke, jadi dari 3 delta HF0 ini, hitunglah delta HC C3H8. C itu pembakaran, F itu pembentukan ya. Berapa kalori yang dilepaskan jika C3H8-nya 10 gram? Pembakarannya sempurna. Oke, kita buat dulu ya reaksinya ya untuk yang A. Pembakaran C3H8 yang namanya dibakar plus O2. Itu harus tahu ya. Pembakaran sempurna menghasilkan CO2 plus H2O. Setarakan 3, H-nya 8, berarti sini 4. O-nya jadi 6 tambah 4, 10 ya. Berarti di sini 5O2. Nah, untuk menghitung delta H untuk reaksi ini, pembakaran si C3H8 ini, caranya adalah total produk dikurang total reaktan, atau mau simpelnya total kanan min total kiri. Total apanya? Ya total delta H-nya. Nah, kita coba. Yang kanan itu kan ini ya, koefisiennya harus ikut ya, Nah, yang kanan itu berarti kita punya 3 kali CO2 ya, 3 kali delta HF si CO2 ditambah 4 ya, koefisiennya 4 kali H2O. Ini kurungnya biasa aja. Baru dikurang yang kiri itu kan koefisien C3H8 1, berarti 1 kali C3H8 tambah 5 kali O2. Oke, masukin angkanya. 3 kali min CO2 itu 393,5 tambah 4 kali min H2O-nya 285,5, tutup ya. Baru min C3H8-nya 1 kali min 103. Nah, ini kan O2 tidak dikasih tahu ya, karena dia unsur bebas tuh tidak memiliki delta HF0, jadi 0 dia. Ini tambah 0. Oke, jadi nggak apa-apa, ikuti aja data yang ada di soalnya ya. Oke, ini hitung dulu. Jadi ini minus 1180,5 min 1142. Ini yang total kiri. Ini kan minus-minus jadi tambah ya. 103.
Nah, ini saya dapatkan min 2219,5 kilojoule. Ya, kilojoule. Oke, itu yang A-nya. Lalu yang B, berapa kalori yang dilepaskan jika C3H8-nya 10 gram? Nah, ini untuk 1 mol, ya. 1 mol segini. Jadi 10 gram berapa? Ya, kita cari aja molnya ya. N dari C3H8 berarti mol masanya 10 per mR-nya ya. Masih ingat ya? 44 mol. Saya nggak kali jadikan desimal, biarin aja dulu seperti ini. 10 per 44. Nah, lalu delta H-nya berapa? Oh, kalor yang dilepasnya itu berapa? Ya, Q-nya ya. Q-nya itu berarti 10 per 44 dikalikan tadi yang 2219,5 ini. Nah, ini didapatkan 504,4 kilojoule. Jadi kalori yang dilepas sebesar ini. Dilepas itu artinya dia minus ya. Jadi sudah nggak perlu lagi kita tulis minusnya karena dilepas itu udah pasti minus. Ya, kalornya itu ya udah biarkan aja 504,4. Di delta H dia baru akan minus dan plus. Kalau kalornya biarkan saja seperti ini. Lanjut nomor 4. Nah, ini Kumhes yang tipe diagram siklus ya. Oke, yang A, hitunglah delta HF0 CH4. Nah, sebenarnya yang ditanyakan ini nih, pembentukan ya, pembentukan dari CH4. CH4 dibentuk dari C plus 2H2 kan. Ini dia. Lintasan ke sini. Ini ada 2O2, ada 2O2. Nah, sebenarnya kan kalau dicoret kan bisa habis sama-sama ya. Tapi biarin aja. Nah, berarti tadi seperti yang kita katakan, cari dulu yang awal. Nah, ini yang awal ini. Ya, semua tanda panah berawal dari dia. Targetnya atau akhirnya yang ini. Ya, jadi ini lintasan 1. Mau lintasan 1, lintasan 2, terserah deh. Nah, ini penting ada 2 lintasan ya. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa minus 965 ya, itu yang lintasan, anggaplah lintasan 1, ini lintasan 2 ya. Lintasan 1 sama dengan lintasan 2. Min 965 sama dengan delta H min 890. Oke, atau delta H-nya dapatlah sebesar berarti 890 min 965 ya. Jadi min 75 kilojoule per molnya. Oke. Lalu yang ditanyakan kedua, diagram tingkat energi. Nah, ini kan minus ya, berarti reaksi ini adalah exotherm, melepas kalor. Diagram tingkat energinya seperti ini. Yang B. Jadi, untuk exotherm, reaktannya di atas, reaktan atau pereaksi ya. Yang bereaksi itu di atas. Ini kan dia yang bereaksi, ini kan reaktannya. Ini produk yang diharapkan tadi. Nah, ini produk hasil. Produk atau hasil reaksi. Oke. Nah, delta H-nya sama dengan negatif. Kita isi aja ya. Negatif 75 kilojoule per mol. Oke, begini ya caranya ya. Lanjut lagi nomor 5. Oke, ini agak sedikit lebih ribet dari yang 1, 2, 3, 4 ya. Spiritus dianggap hanya mengandung alkohol C2H5OH saja ya. Berapa gram spiritus yang harus dibakar untuk menaikkan suhu 100 gram air dari 20 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius? Tapi dianggap hanya 50% kalor saja yang terpakai. Jadi 50% kalor saja yang terpakai yang digunakan untuk memanaskan ini, untuk menaikkan suhu ini. 50% lainnya mungkin terbuang ke lingkungan. Hati-hati dengan ini ya. Jadi cuma 50%, setengah bagian saja yang digunakan untuk menaikkan ini. Setengah lagi kemana? Ya bisa aja dia keluar ke lingkungan ya. Tidak untuk menaikkan suhu ini. Oke. Kurang lebih begitu makna soalnya.
Oke, yang ditanya berapa gram spiritus? Berapa gram spiritus? Nah, kan gini, delta H itu min Q kalor ya, yang dilepas, exotherm ya, mol spiritus. Berarti kan kalau ditanya berapa gram spiritus, berarti nanti target kita kan ini. Karena kalau mol dapat, pasti massa atau gramnya dapat. Itu aja cara berpikirnya ya. Oke, nah berarti kita butuh Q, butuh delta H. Kita cari dulu misalnya. Q dulu boleh. Masih ingat ya? MC, delta T ini waktu kita belajar kalorimeter. Kalau lupa juga boleh main ke video saya tentang soal-soal kalorimeter, kalorimetri. M adalah massa air 100 gram. Kapasitas kalornya kita anggap saja lah ya 4,2 biar gampang hitungnya ya. Biasa juga ada yang tulis 4,18. Delta T ya ini selisihnya ya. 50-20 berarti selisih 30 ya. Ini kalau dihitung ini 1,2600 joule. Atau kalau jadikan kilojoule 12,6 kilojoule. Ini kalor yang dilepaskan ya untuk membakar atau menaikkan suhu dari 100 gram air ini. 20 derajat menjadi 50 derajat. Ini dia. Jadi ini hanya 50%-nya saja. Nah, kalau mau kita cari Q totalnya, ya yang dilepaskan sebenarnya Q total itu berarti kan harus dalam bentuk 100%. Kalau 50% 12,6, maka 100% 12,6 kali 2 kan? Atau ini 25,2 kilojoule. Inilah total kalor yang dilepaskan sebenarnya. Tapi 50% saja yang dipakai untuk menaikkan 100 gram air suhunya 20 menjadi 50 gitu. 50% lagi tadi kemana? Ya, anggap aja dia lepas ke lingkungan lah ya. Yang pasti bukan untuk menaikkan ini. Q sudah dapat. Lalu delta H, seperti kita ngitung-ngitung tadi lah ya. Total kanan atau produk min total kiri atau reaktan. Kayak tadi. Oke, nah kita harus buat reaksi lagi nih. Oke, nggak apa-apa. C2H5OH tambah, kalau dibakar kan pasti plus O2. Kita anggap pembakarannya sempurna. Oke, koefisien berarti hanya ada 6 berarti 3 ya. C-nya ada 2 berarti 2. O-nya 4, 3, 7. Di sini sudah ada 1 berarti di sini harus 6. Butuh 3 lagi. Oke, berarti yang di kanan adalah 2 kali si CO2 berapa? CO2 min 394 ditambah H2O 3 kali ya. 3 kali H2O minus 240. Minus 240. Inilah yang kanan. Kurangin yang kiri. Yang kiri itu C2H5OH-nya 1. Berarti 1 kali min 277. Oke. Min 277 tambah. Di sini kan tidak ada untuk O2 ya. Berarti tambah 0. Oke, kita hitung lagi. Ini saya langsung hitung aja lah semuanya ya. Saya dapat min 1231 kJ per molnya. Delta H dapat, Q-nya dapat. Nah, kita sekarang cari N. Balik ke sini tadi ya. Delta H min Q per N. Atau N sama dengan min Q per delta H. Masukkan. Min Q-nya tadi berapa? 25,2 kJ. Delta H-nya min 1231 kJ per mol. Jadi kan minus-minus bisa dicoret ya. Atau ini kita dapatkan molnya 0,02 mol. Ingat yang ditanya bukan mol tapi massa. Ingat ya konsep mol ya. Jadi massa sama dengan mol kali mR. C2H5OH mR-nya itu 12 ya, 12 kali 2 24 tambah 6 30 tambah 16 46. Oke, 0,02 kali 46 didapatlah 0,92 gram. Oke, agak sedikit ribet tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Lanjut 6. Oke, mirip lagi kayak tadi. Hitunglah jumlah kalori yang dilepas pada pembakaran 6,72 liter pada suhu ini ya, STP. Masih ingat ya, kelas 10, Standard Temperature and Pressure ya, STP. Oke, buat dulu reaksi pembakaran nih masalahnya. Jadi harus familiar ya dengan reaksi begini ya. C2H4 gas plus O2 menghasilkan H2O-nya yang diminta adalah liquid ya. Setarakan C-nya 2, H-nya 4 berarti kali 2, O-nya 4, 5, 6 berarti 3. Sama kayak tadi, delta HC-nya ya, kita cari untuk yang 1 dulu ya, yang standar dulu untuk yang 1 mol. Ini kan 1 mol nih, koefisien 1 C24-nya ya. Jadi total kanan min kiri, gitu lagi. Oke, kalau kanan berarti 2 kali min 394 tambah 2 kali min 285. Ini yang kanan. Tutup ya. Yang kiri C2H4-nya cuma 1 ya. Berarti 1 kali 103. Oksigennya kan 0 ya. Oke, ini minus berarti 788 nih. Min 570. Ini tetap min ya. Min 103. Dapatlah ini min 1461 kilojoule per mol. Jadi 1 molnya ngelepas segini. Tapi yang ditanya kan 6,72 liter. Kita harus tahu 6,72 liter itu berapa mol. Oke, balik lagi kelas 10. VSTP sama dengan mol kali VM ya, volume molar. 22,4 untuk STP. RTP 24. 6,72 sama dengan N kali 22,4. Maka N sama dengan 6,72 per 22,4 sama dengan 0,3 mol. Jika 1 mol melepas segini, maka 0,3 mol melepas berapa? Ya 0,3 dikali 1461. Ya ini dapat 438,3 kilojoule. Jadi lepas segini. Ya kalornya lepas segini. Ya, tadi saya yang bilang kalau kalor biarkan saja tandanya seperti ini, nggak usah pakai plus minus. Ya biarin aja seperti ini. Di delta H itu aja yang biasanya kita pakai plus minus. Oke. Lanjut. HFCaCO3, HF0CaO, HF0CO2 dikasih tahu proses peruraian CaCO3 dengan reaksi ini gimana? Ya sama kayak tadi. Delta H sama dengan kanan, kiri. Oke, yang kanan berarti kita punya si CaO. Koefisiennya cek dulu, sudah setara semua, aman ya. Berarti langsung aja yang kanan itu berarti si CaO min 635,5 ditambah si CO2, jadi minus ya, 394. Dikurangin yang kirinya itu CaCO3 min 1207. Jadi plus di situ ya. Maka ini dapatlah min 1029,5 tambah ya. Oke, plus jadinya 177,5 kilojoule per mol. Oke, jadi dia endotherm ya. Jadi proses peruraian CaCO3 itu butuh kalor sebesar 177,5 kilojoule untuk setiap molnya. Lanjut. Nah, ini juga sama kayak tadi. Ingat ya, caranya itu saya buat dulu targetnya. Oke, baru nanti reaksi yang dibutuhkan itu, yang tersedia itu kita kotak-katik aja. Ini targetnya. Oke, HCN ada di data 1 ini, saya anggap data 1, data 2 ya. HCN sama-sama di kiri 1 mol, tinggal tulis ulang. H plus tambah CN min, delta H pun tetap aja 42,8. Lalu H2O, nah H2O ada di kanan, tapi di data 2 H2O-nya di kiri, sama-sama 1 mol. Berarti reaksi kedua diputar, dibalik. H plus tambah OH min, H2O.
Maka jangan lupa delta H menjadi minus ya. Sudah, coret yang nggak butuh. Nah, turunkan sisanya, HCN turun, OH min turun, H2O turun, CN min turun, pas. Delta H tinggal dijumlahkan saja. Ini berarti min 10,4 kJ ya. Oke. Dua lagi. Nah, ini juga mirip. Berarti C2H5 menjadi C4H9OH. Delta H-nya berapa? Oke. Tinggal kotak-katik aja. 1 data 1, 2 data 2. C2H5 2 kali O ada di kiri 1 mol di data 2. Saya tinggal tulis ulang. Tambah 6O2 4CO2 plus 5 H2O. Deltanya hanya pun tulis ulang aja 2510 kJ. Lalu C4H9OH ada di kanan targetnya, tapi di reaksi 1 dia ada di kiri sama-sama 1 mol. Tinggal diputar. 4CO2 tambah 5H2O C4H9OH plus 6O2. Maka delta H-nya berubah tanda jadi plus 24, 5, 6. Coret yang nggak butuh ya. Coret. C2H5 2 kali O turun, C4H9OH turun, dan tinggal hitung delta H-nya ya, tinggal dikurangkan aja ya. Berarti ini minus 54 ya. 54 kJ. Kembali lagi kalau saya salah hitung, takut salah hitung, kalkulatorin lagi ya. Last one nomor 10, ini diagram siklus lagi ya. Oke, yang ditanya berapa perubahan entalpi reaksi NH3 tambah HCl N6-4Cl, atau ini nih. Oke. Berarti yang kita lakukan adalah kita mencari dulu keadaan awal. Ini awal. Tanda panah semuanya dasarnya dari dia, nih jalannya dari dia. Akhirnya mana ya? Endingnya ini, akhir. Oke. Berarti let's say ini lintasan 1. Berarti nah lintasan 2 ini ada 2 step ya. Kesini dia. Jadi ada lintasan 2 step. Oke, lintasan 1 sama dengan lintasan atau rute 1 sama dengan rute 2, terserah lah ya. Lintasan 1 sama dengan lintasan 2. Lintasan 1 kan satu rute aja ya, satu jalan aja ya, satu step. Min 314. Oke, lintasan 2 itu ada 2 step. Pertama min 138, baru ditambah nggak tahu kita berapa, itu yang ditanya nih ya. Udah tahu delta H-nya kan berarti min 314 tambah 138 atau min 176 kJ. Oke, mudah-mudahan nggak salah hitung ya. Cek lagi lah hitungannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kurang lebih begitulah caranya menentukan atau pembahasan soal-soal tentang hukum Hess. Ya, ada beberapa tipe variasi. Mudah-mudahan nanti kalau ada soal yang seperti itu lagi bisa dikerjakan. Oke, maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.